Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya silakan ketua kelas Mbak Rahma untuk memimpin berdoanya terlebih dahulu. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelumnya buku absen dulu ya. Ya, Bu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa aja? Yaki. Ade, Agung. Oke, ternyata hari ini banyak ya yang tidak masuk. Jadi buku absen saja ya. Ya. Zaki, Tidak hadir. Ade, Tidak hadir. Rani, Hadir. Rena, Hadir. Agung, Tidak hadir. Rina, Hadir. Rahma. Hadir. Yang tidak hadir hari ini bisa segera hadir kembali dan bisa belajar bersama kita kembali. Amin. Sebelum Ibu mulai pelajarannya, silahkan Al-Qur'annya dibuka dulu. Dibuka Quran surat An-Nahl ayat 125. Sudah? Sudah semua? Ya. Oke, silahkan dibaca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Mbak Rena untuk dibacakan artinya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, terima kasih. Surat An-Nahl ayat 125 ini yang kita baca tadi itu berkaitan erat dengan materi kita hari ini, yaitu tentang dakwah. Siapa yang tahu dakwah itu apa? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Rahma. Mengajak dalam kebaikan, Iya, ada yang lain? mencegah kemungkaran. Oke, satu semua ya. Ya. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 tadi itu mengandung 3 metode dakwah. Nah, yang pertama itu ada al-hikmah. Jadi dalam metode dakwah al-hikmah itu ketika kita berdakwah itu harus dengan pengetahuan yang cukup kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, yang kedua itu ada metode al-mau'idah. Nah, metode al-mau'idah ini ketika kita berdakwah tidak hanya berupa nasihat saja yang kita ajarkan, yang kita sampaikan, namun juga berupa ancaman. Jadi kita menyampaikan seluruh apa yang terdapat dalam Al-Quran, baik itu nasihat maupun ancaman harus kita sampaikan. Nah, yang ketiga itu adalah metode dakwah al-mujadalah, yang mana ketika kita berdakwah itu harus dengan menggunakan bahasa yang sopan, bertutur kata yang lemah lembut, sehingga orang akan tertarik untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya, secara berganti-gantian, silahkan membaca Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 dengan artinya. Silahkan dimulai dari Mbak Rani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir hadiyatakal
Rohiin. Artinya, Artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Wahfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Fa'in asauka faqul inni dari mimma ta'malun. Artinya, dan kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. nah, kandungan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216 ini berisi tentang perintah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman dahulu, Nabi Muhammad itu ketika berdakwah itu dimulai dari kerabat, lalu kepada sahabat, berupa ancaman dan peringatan. Lanjut kita buka Quran Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. Sudah? Sudah semuanya? Oke. Sekarang kita baca bareng-bareng artinya saja. Dimulai dari Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Ayat 94, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terang segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Ayat 95, sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau. Ayat 96, yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Oke, sudah semua ya? Ya. Nah, dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96 ini, yang mana telah diperintahkan untuk berdakwah kepada semua orang tanpa merasa takut lagi terhadap ancaman oleh kaum-kaum musyrik. Yang terakhir, dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, itu berisi tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa imbalan dan ancaman. Nah, imbalan di sini Allah akan memberikan imbalan bagi mereka yang melakukan kebaikan dan akan memberikan ancaman bagi mereka yang menghalangi orang melakukan kebaikan. Selanjutnya, Bu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 2 anak. Nah, Bu Guru akan membagikan kertas dan spidol untuk setiap kelompok ya. Ya. Tugasnya hari ini, silakan kalian membuat peta konsep berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu tentang dakwah. Nah, kelompok 1 itu dari Mbak Rena dan Mbak Rina membuat peta konsep tentang hambatan-hambatan dalam berdakwah ya. Lalu yang kelompok kedua itu Mbak Rani sama Mbak Rahma membuat peta konsep tentang solusi permasalahan dalam berdakwah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, silakan langsung dimulai. Sudah selesai? Sudah. Oke, silahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hambatan-hambatan dalam berdakwah. 1. Banyaknya aliran sesat yang mempengaruhi masyarakat. 2. Rendahnya ilmu pengetahuan. 3. Sifat egois. 4. Tertutupnya mata hati seseorang dalam menerima kebenaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusi permasalahan dalam berdakwah dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Tetap melakukan kebaikan, memberi contoh teladan, menghindari kemungkaran, tidak memaksakan kehendak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diskusi kita hari ini berjalan dengan baik dan hasil diskusinya bagus-bagus semua ya. Ya. Jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu kita harus tetap melakukan dakwah meskipun banyak sekali hambatan-hambatan yang kita lalui, karena dakwah itu tidak hanya berupa kalimat perintah saja, namun juga dengan kita memberi contoh yang baik, memberi contoh kebaikan-kebaikan yang baik, seperti kita membuang sampah di tempat sampah, itu juga melakukan dakwah. Kita cukupkan materi kita hari ini ya. Ya. Sebelum Ibu tutup, marilah kita bersama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.